Jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang ngurus siapa. Pengen itu aja. Om, mungkin bisa dijelaskan Om awal ihwalnya akhirnya Om ini menggugat Lesti, Om? Sebetulnya niatan menggugat nggak ada dari awal. Agak kencang dikit Om. Gini, Ya. awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti, dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Ada yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang Pak kali masihnya ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ke Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya, kan teleponnya dicantumkan ya, telepon apa semua dicantumkan. Somasi 1 tidak ada respon juga. Somasi 2, somasi 1 masih direspon sama manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan bahwa Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti. Kan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan dengan manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu doang, tidak ada urusan apa-apa. Nah, masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. Somasi 2 kali. Ini datang. Masih 2 kali, datangnya 3 kali. Iya, masih 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. 3 bulan. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi. Ya, Pak, ya lah ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini, coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar nongol Lestinya. Udah dilapor pun sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjemahkan sendirian maksudnya apa? Nggak jelas. Nah, akhirnya sampai ini mencuat aja kan berita ini, yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini, inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Juga. Karena saya udah ngerasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya, lagu yang mana sih, lagu yang mana? Karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LPG Polda, karena kekesalan saya, merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, Pak ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya.
Setelah dapat surat baru saya kasih ke lawyer dan rekan-rekan ini, akhirnya ya diputuskan untuk langsung bikin laporan aja, bikin LP gitu lah. Boleh dikasih tahu Mas mungkin lagunya itu yang judulnya apa, dan mungkin Om tahu ada berapa lagu Om? Apakah cuma satu lagu itu aja? Enggak, ada beberapa lagu. Terus maksudnya karena apa, saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma satu lagu itu yang saya ungkap. Pikir dengan Lesti datang, Lesti apa ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya nanya ke Lesti kan gitu. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa, di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi kepikir untuk saya harus memeras Lesti, ya memeras kata Lesti lagi kaya gini, waduh nggak ada buat saya, harap saya makan duit gitu ada. Dan sampai saat ini pun saya masih welcome untuk ya komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Pikir saya kan namanya nyanyi, ciptanya harus tahu lah minimal. Ini nyanyiin lagu saya tapi salah, kenapa tidak? Tapi apa akankah kedepannya ingin melaporkan, ini kan di YouTube kan juga beredar ya, walaupun bukannya YouTube-nya Lesti, mungkin ada rencana lapor yang YouTube yang upload juga, karena ini kan sistemnya komersil ya Om ya mungkin. Jadi ini masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala macam, itu banyak yang sudah bayar ke publishing gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu Ruting bagian yang tadi itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau ke teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing juga pasti ada bagian antara publishing sama YouTube, udah diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak kan, banyak. Atau banyak yang bayar juga, bukan pada nggak bayar. Bayar tuh bayar. Berarti yang mengupload di yang Lesti saat nyanyi melakukan lagu tersebut akan ke yang YouTube-nya itu akan dicatat juga ke dalam, masuk dalam delik juga atau gimana mungkin Om? Itu nanti setelah apa pemeriksaan di kepolisian baru kemarin sampai mana, saya nggak bisa ngambil dulu yang gitu. Om, ini kan tadi kan dibilang bahwa tidak dicantumkan nama penciptanya. Apakah memang salah satu performa dari Lesti sendiri ketika di salah satu stasiun TV atau seperti apa sih Om akhirnya Om ngambil langkah ini? Gimana? Salah satunya performa Lesti di salah satu TV swasta yang tidak mencantumkan nama Om sebagai penciptanya. Ini salah satunya juga pemicu akhirnya Om. Bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya itu banyak sekali. Seperti ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya sebut ciptanya salah semua. Gitu kan? Sebut itu usah. Nanti akan ada tambah kasus baru kah terkait hal itu ya Om ya? Ya, untuk TV karena berat sekali itu pelanggarannya. Ya nama ciptaan diganti semua. Kenapa bisa diganti? Karena salah satu TV membalas somasi kita, dia cuma alasan maaf, cuma gitu lah. Sudah somasi cuma jawabannya maaf, ada yang keteledoran karena tidak kesulitan mencari nama pencipta. Terus soal mekanikal mereka merasa sudah bayar ke LMKN. Menurut saya kan nggak masuk akal, karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya mengambil, mengoleh royalti performing right buat penyiaran.
tidak boleh memungut mekanikal gitu. Dan kalau sekarang TV Ibu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, padahal itu udah bayar kaya. Oke, bayar performing ya. Tapi masalah mekanikal kan harus ke pencipta, kalau enggak publisher yang pasti sulitnya nyari tahu pencipta kan ada organisasinya pencipta juga kan, bisa tanya ke Papri lah, tanya ke LKN, bisa tanya. Menanggapi pro kontra dari masyarakat dan netizen juga, mungkin ada yang bilang udah untung lah dinyanyiin sama Lesti lagu-lagunya gitu ya. Itu gimana? Sebelum nama Lesti lagu itu udah top dibawain sekalian. Kalau tidak top tidak mungkin dibawain banyak orang, ya kan? Orang mana tahu. Sebelum nama Lesti, sebelum nama siapa dinyanyiin sama Isdalia sudah top gitu. Itu lagu kan setelah Cinta Bukan Kapal, terus lagu itu setelah itu baru Payung Hitam, dan itu urutannya. Om, izin ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah ya, dari tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu menggugatnya gitu, kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang tadi kan, saya menunggu gitu ya, nunggu sekian lama, ternyata masih tidak ada respon, dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inul, siapa kayak, aduh, saya nggak pernah, bukan gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang Muslim, nggak tahu. Saya ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram doang yang saya. Saya itu bisa meras Lesti. Betul ya. Berarti mungkin memang tidak hanya untuk permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik yang Om inginkan. Dari awal saya cuma pengen konfirmasi, ini betul Lesti nyanyi, siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri, kenapa nama ciptaannya nggak ditulis? Ya, informasi itu aja sudah cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya nih. Dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya, asal saya udah bilang oke, berarti boleh. Di luar soal bayar ya, bayar belakangan, yang penting ucapan saya oke dulu, berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ya kan, ini nggak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om? Iya, ya kan. Maksudnya banyak sekali pencipta yang menuntut artis-artis di kalau masalah ini karena tidak ada keberanian aja. Gitu. Nah, ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang Om perjuangkan gitu. Nah itu gimana tuh Om respons? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang mau ngelapor gitu itu. Ya, tapi kuasa hukumnya Lesti sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawab dia kan di media. Ya kan? Saya bukan pengen itu. Iya, menjawab kita. Saya bukan pengen itu. Bisa aja, bisa Inul, nggak masuk Islam nih. Orang lain, nggak boleh orang lain tujuan itu. Itu maksudnya. Boleh berstatement apa segala. Sekarang karena mau lihat bulu begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan ini, kayak Omar Irama kurang apa sih, dia bilang sekarang lain, kita ada urusan Lesti. Ya kan, dulu penyanyi Surabaya berapa orang itu tuh maju, ya kan? Ahmad Dhani ribut itu, sekarang kamu gua sih gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang lagi jadi begitu? Harus ini konstan dong, kalau mau memperjuangkan hak cipta, jangan melihat ini lagi ramai. Bukan begitu.
Berarti harapan Om bisa dibilang ingin duduk bareng ya Om ya, bisa dalam permasalahan ini Om ya, kali intinya Om ya. Bukan ingin duduk bareng, gimana sih? Ada mau dan kita orang Indonesia, apalagi Lesti orang Sunda, sama saya juga orang Sunda kan, punya adab gitu. Jangan, saya orang tua, Lesti baru, saya udah 35 tahun gitu. Lesti kan baru, masa penyanyi baru gitu nyontohin ke yang lain gitu. Maksudnya ini saya begini juga maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau saya pakai lagu, kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunya, nama ciptaannya tulislah. Itu udah nggak bayar, nama ciptaannya itu, aduh kasihan banget orang ciptaan. Kan kita sendiri tahu sendiri ya, sekarang kehidupan cipta kayak apa. Setelah perdagangan nggak bisa mengandalkan digital. Gitu. Oke. Untuk lawyer to lawyer nih yang menanggapi kuasa hukumnya Lesti, kuasa hukum Lesti kan udah bicara di Instagramnya, udah bikin pernyataan bahwa kasus ini masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana Dari pihak masih menggunakan asas praduga tak bersalah, mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja, akhir. Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu harus melakukan praduga tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita dan datang klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonowon, nggak ada sowannya kan. Itu awal kan bisa kita dengar sendiri kan, berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum, ke kantor kami, ke kantor Hammer Law Firm. Jadi kami ambil langkah untuk negur secara tidak langsung. Tuh lagu Pak Yoni, enggak bilang dong ke Pak Yoni assalamualaikum, bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya. Karena dikenal juga enggak. Nah, setelah teguran pertama tidak ada respon dari Lestinya sendiri lah khususnya ya, masuk ke teguran kedua. Itulah langkah hukum yang dilakukan kuasa hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon. Terus apalagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan Lesti? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu loh? Kan itu berawalnya dari situ sebenarnya. Nah, karena ada celah di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam perlindungan pencipta lagu itu yang punya karya, semuanya itu kalau kita sangkut pautkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, perdata pidana bisa hilang. Sensi. Gak ada bisa perdata itu. Kalau setelah izin pidananya nggak berlaku. Kan udah diizinin. Kalau masalah apa, itu di luar itu. Mungkin itu ada hitung-hitungan. Yang penting izin. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu izin memproduksi, izin manaransemen gitu kan, izin untuk merubah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh.
merubah aransemennya, tapi izin. Itu aja syaratnya, cuma disitulah ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari Lesti. Itu yang kita tunggu sampai sekarang, sampai terjadi pelaporan dan bergulirnya sampai hari ini. Kita masih menunggu respon dari beliau, yang mana kata klien kami Pak Yoni, respon ini kan jauh, tolong respon, Jangan takut diperas. jangan takut diperas. Meras. Kan itu ini di depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yoni, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan, gitu loh. Jadi jangan dipersalahkan, kenapa harus dilaporkan? Langkah kami apa lagi? Setelah ada teguran sampai kedua, apalagi langkah kami coba? Bang, terus dari pihak lawyer sebelah juga kan argumen pembelanya cuma mengandalkan asas praduga tak bersalah. Apakah itu tanda Bang bahwa pihak sebelah itu udah terpojokkan karena nggak ada pembelaan lainnya? Tidak, semuanya itu orang hukum itu memang harus melakukan langkah hukum itu seperti itu, harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi kami setelah bikin laporan, ya silakan nanti penyidik yang menilai hasil penyelidikan seperti apa, ya kita juga nggak bisa dong. Kita cuma bisa menyerahkan, kami duga nih Lesti begini nih, ini bukti kami yang ada nih, dan alhamdulillah bukti kami, laporan kami diterima. Tetapi soal nanti dalam hasil penyelidikannya berlanjut atau tidak, berjalan atau tidak, sampai itu ke meja hijau atau tidak, mungkin itu di luar kuasa kami karena itu bukan tupoksi kami gitu. Cuman kami bisa mendampingi, mengiringi, mengikuti perjalanan kasus itu. Bang, penegasan aja Bang, mungkin berarti hanya satu lagu saja yang dilaporkan kah? Apakah ada beberapa lagu Bang? Ada beberapa lagu. Totalnya berapa lagu Bang? Oh, yang kami itu paling sekitar 4-5 atau 5. Hah? Judulnya yang saya tahu lah ya, Bagai Ranting Yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjunanya Buaya, Buaya Buntung. Ya. Mau dong juga. Jadi itulah, itu kami cuma ambil sedikit, cuma untuk berkomunikasi gitu. Oke. Bang, ini kan 4 lagu ini kan mungkin ada yang berspekulasi di luar sana, kenapa harus Lesti yang dilaporkan, kenapa tidak pengundangnya ataupun pihak penyelenggara yang ikut juga turut dilaporkan, kenapa harus adanya Lesti? Ini jawaban kuasa hukum ya. Jawaban kuasa hukum, klien kami Pak Yoni datang ke kami mengadukan cerita itu ke kami di tahun ini, di bulan ini. Makanya kami melakukan pertama, kenapa Lesti? Karena klien kami membawa yang kasih catatan namanya Lesti. Yang kedua, kenapa baru sekarang klien kami baru datang di tahun ini ke kita, ke Amer Law Firm. Itu jawaban kuasa hukum, ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Kita juga Pak Yoninya belum datang, kita gimana kita mau melaporkannya? Pihak penyelenggaranya apakah turut nanti? Oh, itu berbeda, konsepnya berbeda. Jadi itu berbeda. Jadi ini kita belum bicara sampai ke performance right-nya. Jadi kan sebelumnya saya sudah ceritakan dalam perihal pelanggaran hak cipta ada yang namanya performance right, ada namanya mechanical right. Nah, gitu loh. Om, berarti mungkin bisa di-spill lagi terakhir berapa kali mungkin sudah mendatangi rumah Lesti secara langsung? Tadi kan Om sempat bilang sudah mendatangi Om. Setelah itu ada komunikasi Om? 3 kali. Dan itu bertemu sama siapa aja? Yang buka di depan pagar doang. Nggak ada sama sekali dari Lesti atau Bilar yang keluar untuk menyambut. Pikiran saya dengan saya datang ke sana dengan lawyer bawa somasi,
walaupun tidak ketemu tapi kan sudah diterima sama yang ada di rumah. Sampai dong ke Lesti apa ke Bilar itu sampai. Mau saya tuh begitu langsung hubungi saya, maksudnya saya cuma ingin itu doang, nggak ada apa-apa. Ya, sekarang kenapa cuma Lesti banyak yang pakai lagu itu, tapi banyak juga yang bayar, gitu. Bukan berarti nggak bayar, banyak yang bayar. Om, di laporan itu menegaskan aja ada permintaan ganti rugi juga nggak sih Om, atau hanya tidak ada, laporan? tidak pernah mencantumkan angka. Karena kan kalau dihitung-hitung tadi Om bilang kan kerugiannya mencapai 300 juta kan ya Om ya? Lebih dari 300 juta. 300 juta viewers. Oh, 300. Oh, 300. Yes, oke. Itu yang maksudnya yang harus bayar ke saya, bayar ke publishing. Viewernya tuh jumlahnya sekitar itu. Jadi kan ketahuan di YouTube, bisa ketahuan tandanya, ada tandanya di situ ada. Dalam ini yang bayar yang enggak gitu ketahuan. Apa publisher sekarang dia urusannya langsung sama YouTube kan. Kalau orang-orang biasa punya YouTube itu cuma kalau seperti Trinity, Musika, Pelangi itu terdaftar langsung dia ke YouTube sana, dapat nomornya langsung dari sana gitu. Jadi dia pasti tahu salah musiknya kembar di depan udah diklaim, udah canggih lah itu kalau soal itu gitu. Jadi maksudnya apa ya, assalamualaikum ya yang saya bilang tadi, telepon saya mau pakai lagu ini saya bilang oke, berarti udah saya izin. Di luar soal pembayaran. Om, mungkin ada pesan secara langsung dari Om untuk Lesti dan harapan. Tolong hargai aja, itu aja buat saya. Tolong hargai para pencipta, semua kasihan lah. Kita di Indonesia nih lagi susah, bukan berarti apa saya begini terus saya mau merasa jauh lah, enggak lah. Saya masih cari uang, masih cari duit ya. Terakhir dari saya, yang digugat itu dari YouTube-nya itu YouTube Leslar atau apa? Enggak, saya belum permasalahan sampai situ. Saya cuma saya bilang tadi kan, saya cuma minta informasi ke Lesti. Apakah ini Lesti yang buat? Ini vokal Lesti bukan? Misalnya iya, siapa yang bikin? Oh bukan saya, orang lain. Siapa orang lain? Supaya itu informasi itu aja. Iya, maksudnya yang diambil yang dari Om buktinya itu dari YouTube-nya Leslar atau dari YouTube yang lain gitu? Saya nggak perhatiin masalah itu, yang penting ada gambar Lesti, cover Lesti. Saya Bisa langkah-langkah berikutnya di hukumnya itu seperti apa, Bang? Kalau langkah hukum ya kita berarti menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Kita nunggu pemanggilan dari pelapor sampai saksi-saksi. Jadi kalau sampai akhirnya terjadi pemeriksaan selesai, sana selesai, berarti kan lanjut, gitu kan? Kita udah nggak bisa ngalang-halangi lagi, ya kan? Kalau sekarang kan masih pemeriksaan masih belum, ya kan? Baru diterima doang, jadi kan masih bisa, gitu. Tapi kalau udah sampai nanti ada pemeriksaan, masing-masing saksi lah segala macam, ya kita nggak bisa cegah kalau itu. Jadi belum ada informasi tentang kapan pemeriksaan dari pihak Lesti mungkin atau dari pihak saksi? Belum ada ya? Kenapa? Dari pihak abang. Belum ada.